Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Taruni Rosiana Hantoro dari Kors TPU 6 Bravo. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Hari Kiamat. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan hari ini kita dapat menyampaikan kultum dengan tema Hari Kiamat. Selanjutnya, di dalam ajaran Islam, hari kiamat kerap disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Tentu saja ini untuk mengingatkan tujuan akhir umatnya, bukan hanya semata ia memperoleh di bumi. Namun, apa yang bisa ia bawa di peradilan kelak dan menentukan kemana ia akan berakhir. Dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul qiyamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hari terjadi atau peramalan kapan kiamat akan terjadi. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi Yas'alunaka anisati ayyana mursahai Qul inama ilmuha inda Rabbil la yujal laiha liwat tiha ilahu sahulat fis samawati wal ard la tatikum ila bahtah yas'alunaka annaka fi hafiyun anha kullinama ilmuha indalladhi wa, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu berat yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang padamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Urutan terjadinya kiamat dalam Islam. Hadis menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat, yang digambarkan sebagai beberapa tanda kecil dan tanda besar, atau yang disebut kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama saya akan membahas kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam. Maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Kejadian-kejadian kiamat kerap diabaikan oleh manusia. Kiamat ini mempunyai contoh seperti korupsi dan kekacauan politik dunia akan menguasai bumi. Selanjutnya, kiamat kubro. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ditandai dengan munculnya Dajjal atau mirip dengan Antikristus dalam agama Kristen, yang nantinya Nabi Isa atau Yesus akan muncul mengalahkan Dajjal dan menetapkan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Namun, kiamat kubro juga merupakan kehancuran alam semesta yang ditandakan oleh tanda-tanda kiamat, terutama ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Hari kiamat ini merupakan hari akhir alam semesta ketika Allah
melenyapkan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Meski hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan hari kiamat, namun menurut hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Ia mengatakan, sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan dalam surga, dan pada hari Jumat itu dia juga dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama atau orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut. Argumen ini dihasilkan oleh para ahli Islam atau disebut sebagai ijtihad ulama. Selanjutnya dalam ayat juga dijelaskan, dan sangkakala pun ditiup, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dihendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Penjelasan tersebut ada pada As-Zumar ayat 68. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya Rosiana Hantoro dari Kors TPU 6 Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.